Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Eh, Dalam pembelajaran siang hari ini, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem rem ABS atau anti-lock braking system. Hari ini kita akan mempelajari sistem rem ABS. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta mampu memperbaiki rem ABS dengan benar, kemudian juga mampu menjelaskan dan memahami dan menjelaskan prinsip dasar rem ABS, kemudian sensor-sensor yang ada, dan juga perbaikan pada kerusakan sistem rem ABS. Kita mulai dari definisi rem ABS. Apa itu rem ABS? Yaitu sebuah sistem rem yang dirancang dengan kontrol elektronik untuk mencegah atau menghindari terkuncinya roda saat terjadi pengereman maksimal atau tekanan pengereman yang tinggi. Kenapa bisa begitu, anak-anak sekalian? Coba kita lihat definisi dari deskripsi dari sebuah rem itu terkunci atau dia itu terblokir gitu ya. Kalau kita lihat pada roda yang berputar di atas jalan itu akan ada dua gaya ya. Satu gaya fraksi, ini gaya gesekan antara putaran roda dengan jalan. Kemudian di sini ada gaya rem yang arah gayanya ke belakang, yang dia mengurangi dari kecepatan dari putaran roda tersebut. Maka roda itu akan terblokir jika apa? Gaya rem ini lebih besar daripada gaya fraksi. Maka rem terkunci itu biasanya terjadi ketika apa? Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian mungkin posisi mendadak, ada hambatan di depan, mungkin ada kendaraan berhenti atau ada kecelakaan atau ada orang menyeberang, sehingga refleks sopir itu akan menginjak rem dengan sekuat-kuatnya. Nah, itu akan menyebabkan apa? Gaya pengereman bisa lebih besar dari gaya fraksi. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia itu lebih besar, maka roda akan terkunci, dia akan berhenti padahal bodi kendaraan masih berjalan, dan ini tentu berbahaya. Maka pada sistem rem ABS dia akan mampu mengerem sampai dia berhenti itu dalam jangka jarak yang pendek. Adapun rem non ABS dia butuh jarak pengereman yang lebih panjang sampai kendaraan itu akan berhenti kembali. Kita lihat anak-anak sekalian, efek yang lain ketika roda terkunci dan dia otomatis kan terseret. Ketika terseret itu menyebabkan ban itu akan mudah aus, atau karena dia sering terseret maka dia akan mudah tipis. Kalau rem ABS lebih awet. Kenapa? Karena nanti posisi roda terkunci itu lebih sedikit atau bahkan tidak terjadi. Kemudian anak-anak sekalian, dengan sistem rem ABS karena pengereman lebih stabil, itu kondisi setir atau pengemudi juga akan lebih stabil. Adapun ketika tanpa rem ABS itu cenderung akan kurang stabil, bahkan ketika kondisi jalan itu basah ya, itu kan ada namanya airplaning ya. Jadi ketika jalan itu tergenang air, maka apa? Kontak ban dengan jalan itu berkurang, fraksinya berkurang ya. Tapi dengan sistem rem ABS dia terdeteksi ya. Jadi ketika ada satu ban kok menginjak air, dia gantung, putarannya akan terdeteksi lewat sensor, dan tentu ini tekanan dari pengereman juga akan berbeda. Konstruksi dari sistem rem ABS itu adalah pada prinsipnya hampir sama dengan rem pada mobil konven atau non ABS.
Di sini juga ada silinder master yang ada biasanya di depan setir atau pengemudi. Kemudian ada kaliper. Kaliper ini yang berada di roda yang dia berisi piston dan tekanan minyak yang mendorongnya untuk mengerem. Kemudian ada saluran hidrolis ini selang-selangnya atau pipa-pipanya ini. Nah, pada sistem rem ABS itu ditambahi ada komponen lain yaitu lampu kontrolnya, ada sensor putaran di roda ini. Jadi roda itu berputar berapa kecepatan itu tersensor gitu. Kemudian juga ada kontrol unitnya itu ECU-nya komputernya. Jadi kalau pada sistem bahan bakar EV itu ECU-nya, Electronic Control Unitnya. Ini di ABS juga ada ECU-nya, ada kontrol unitnya yang dia fungsinya adalah nanti menerima sinyal dari speed sensor, mengolahnya dan memberikan perintah kepada pompa untuk menekan. Juga ada unit hidrolik yaitu saluran minyak remnya. Ya ini kita lihat nanti di cara kerjanya akan ketemu ya. Anda lihat di sini ada pedal yang diinjak oleh sopir atau driver. Kemudian di sini ada silinder utamanya. Kemudian ada ini valve ini ya. Jadi valve. Ini ada katupnya, ada silindernya, valve-nya ya. Katup ini nantinya akan membatasi dan meneruskan aliran tekanan dari master silinder ke silinder rodanya. Nanti akan muncul di belakang gambarnya. Pertama master silinder sama ya seperti konvensional. Di sini ada pipa untuk menekan piston. Yang pipa ini atau batang ini ya. Ini itu terhubung dengan pedal rem di sopir ya. Kemudian di sini ada cairan, ada pistonnya. Ya, di sini cairan nanti masuk ke sana untuk diteruskan ke saluran pipa remnya. Kemudian ada ABS hydraulic control valve. Ini katup tadi. Katup tadi ada 3 posisi, yaitu posisi 1 katup terbuka penuh. Untuk apa? Ketika ada pengereman tekanan rem, maka dia otomatis tekanan minyak itu akan terdorong ke roda sehingga mengerem. Tapi ada kalanya posisi 2 yaitu apa? Ketika tekanan dirasa sudah berlebih, maka ditutup katupnya supaya apa? Supaya walaupun supir itu menekan rem dengan sekuat tenaga itu, dia tidak akan menyebabkan roda terkunci. Karena apa? Karena terdeteksi putarannya harus sekian dan kecepatannya harus sekian. Tapi kita perlu sadari jangan sampai kok wah berarti pengeremannya jadi tidak efektif. Oh tidak, karena melepas membuka menutupnya katup ini 1/100 dalam 1 detik. Jadi kadang rem tertekan, lepas lagi, tertekan lagi, lepas lagi sehingga dia tidak sampai terseret itu. Itu hitungannya hanya 1/100-an detik. Kemudian posisi 3, katup akan mengurangi sebagian tekanan hidrolik pada silinder roda untuk menyesuaikan beban pengereman dan mencegah roda terkunci. Ada pompa ABS, ini fungsinya adalah mengembalikan tekanan hidrolis pada silinder roda setelah tekanan hidrolik drop karena pembukaan katup ABS. Jadi ketika dibuka kan tekanannya berkurang, maka dialirkan lagi tekanannya oleh pompa ini. Ada juga kontrol modulnya atau ECU-nya. Kalau ini sini hanya IC ya, resistor macam-macam itu. Fungsinya adalah menerima sinyal putaran kecepatan roda dari speed sensor yang ada di roda, mengolahnya dan memberikan perintah kepada pompa untuk memberikan perintah kepada valve ya tadi untuk membuka dan menutup. Kemudian ada speed sensor ini dipasang di piringan rem biasanya ya. Kalau piringan roda ya mohon maaf, ini kalau roda depan biasanya rem cakram itu dia diletakkan di sini, dia mensensor berapa kecepatan dari putaran roda tersebut sehingga setiap roda itu akan dipasangi oleh sensor semua yang itu akan mendeteksi oh roda depan ini kanan berapa, kiri berapa, belakang kanan kiri berapa, itu terdeteksi semua dan itu akan diolah oleh ECU untuk memberikan sinyal atau perintah pengereman.
Ini adalah well cylinder atau silinder pada rodanya, yang di sini terdiri dari ada kampas remnya, terus ada rumahnya ini yang ini ada saluran minyaknya, sehingga ketika tertekan dia akan kampasnya akan mengerem. Hydraulic brake channel itu adalah salurannya ini. Jadi saluran-saluran yang mengalirkan dari master cylinder ke ABS motornya, ke ABS valve, ABS modul, ini kan jadi satu, ini ABS modul, ABS motornya, ini ABS valve-nya. Itu kemudian diperintahkan memberikan tekanan ke saluran minyaknya ini. Ini namanya brake channel-nya. Ya. Ini ketika terjadi pengereman ya. Anda lihat di sini, ini pedal diinjak, kemudian arus mohon maaf bukan arus, ini fluida atau minyak rem masuk dan terjadi pengereman karena ada kaliper di sini yang tertekan. Ya, kemudian dia akan kembali lagi, tekanan itu ketika tidak dibutuhkan akan kembali lagi ke unit hidrolisnya. Ini fase tekanan air. Ya, ini ketika diinjak pedalnya, cairan mengalir. Anda lihat di sini. Ya, dia dilangsungkan menuju ke kaliper di roda sehingga pengereman terjadi. Ketika tekanan berlebih, apa yang terjadi? Ya, kita lihat di sini cairan yang berlebih akan dikeluarkan dan dikembalikan lagi ke valve. Di sini ada valve kemarin ya. Sehingga tekanan di kaliper ini akan stabil, tidak sampai kok berlebihan sehingga terjadi roda terkunci tadi, insya Allah terhindari. Penurunan tekanan itu kapan? Nah, ini ketika sudah tidak ada gaya pengereman lagi, maka tekanan di kaliper ini akan dilepas, minyaknya akan dikembalikan lagi ke saluran baliknya. Kesimpulannya apa, Mas, Mbak, semuanya? Rem ABS itu adalah sebuah sistem yang mencegah bahaya mengunci pada salah satu roda atau lebih pada saat pengereman penuh. Jadi begitu ditekan walaupun mendadak, di tekanan sekuat-kuatnya dia tidak masalah karena roda tetap akan terkontrol tekanan pengeremannya sehingga tidak terkunci atau terblokir. Kemudian juga konstruksinya tadi sudah kita jelaskan ya. Baik, di akhir sesi ini kita akan melihat bersama video tentang proses kerja sistem rem ABS. Kita simak bersama ya. Baik. Teknologi telah berkembang sangat pesat, tidak terkecuali teknologi yang terpasang pada kendaraan saat ini. Berbagai teknologi baru dapat kalian temukan pada kendaraan modern saat ini. Salah satunya adalah teknologi pada sistem pengereman. Rem sebagai bagian dari alat keselamatan kendaraan telah mengalami banyak perkembangan dari segi desain dan juga fungsi. Banyak sekali kendaraan baru saat ini yang menawarkan kapasitas mesin dengan cc yang tinggi. Itu semua harus ditunjang dengan sistem pengereman yang memadai. Untuk menunjang keamanan dan keselamatan penumpang, berbagai jenis kendaraan terbaru saat ini telah dilengkapi dengan teknologi rem anti-lock braking system atau biasa kita kenal dengan ABS. Sistem ABS ini seolah telah menjadi standar pada hampir semua mobil dan motor baru. Tidak hanya membantu kemudi saat pengereman, tetapi sistem ABS ini juga membantu mengontrol traksi. Sebelum kita membahas mengenai ABS, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sistem pengereman dalam kendaraan bekerja. Sistem pengereman bekerja saat kita menekan pedal rem. Pedal tersebut
terhubung dengan silinder berisi cairan hidrolik. Cairan tersebut akan memberi tekanan pada bantalan rem di setiap roda dan memberikan kekuatan yang cukup untuk membuat kendaraan berhenti. Kelemahan paling utama dari non-ABS adalah saat melakukan pengereman mendadak. Melakukan pengereman secara mendadak di jalan yang licin adalah sesuatu yang menantang. ABS mengambil peran penting dari kondisi yang menegangkan ini. Faktanya, pada permukaan jalan yang licin, pengemudi profesional pun tidak dapat berhenti secepat pengemudi tanpa ABS seperti rata-rata pengemudi dengan ABS. Sistem pengereman anti-lock braking system memberikan keamanan pada pengemudi, dengan mengurangi kemungkinan roda terkunci dan kendaraan tergelincir atau slip saat pengereman berat. Ketika rem diinjak dengan keras, roda akan terkunci. Setelah penguncian terjadi, kendaraan tidak lagi dapat bermanuver, menyebabkan pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan mereka. ABS berfungsi untuk menjaga pengemudi dari situasi berbahaya yang timbul setelah kehilangan kendali. Dengan menjaga roda agar tidak slip saat pengereman, ABS menguntungkan Anda dalam dua hal. Anda dapat berhenti lebih cepat, dan Anda dapat mengatur kemudi saat kendaraan melambat. Menurut studi yang telah dilakukan oleh National Highway Traffic Safety Administration di Amerika Serikat selama 11 tahun, kecelakaan non-fatal telah berkurang sebesar 6% di mobil. Dan sepeda motor yang dilengkapi dengan ABS, 37% lebih kecil terlibat dalam kecelakaan fatal, menurut sebuah studi Insurance Institute for Highway Safety. Terdapat 5 komponen utama dalam sistem ABS, dan kelimanya memiliki fungsi yang berbeda namun berkaitan satu sama lain. Sistem pengereman ABS membutuhkan informasi untuk mengetahui kapan roda akan terkunci. Sensor kecepatan adalah sensor yang akan mengetahui kondisi tersebut. Sensor ini umumnya terdiri dari cincin bergigi dan magnet di dalam kumparan. Kontak antara cincin dan magnet menginduksi medan listrik dan menghasilkan sinyal digital yang dikirim ke pengontrol ABS. Pengontrol kemudian akan membaca kecepatan pada setiap roda. Sensor kecepatan merupakan komponen kunci dalam mengendalikan slip kendaraan dalam semua kondisi. Terdapat katup di setiap rem yang dikendalikan oleh ABS. Katup ini berfungsi untuk mengatur penyaluran cairan hidrolik atau minyak rem, mengontrol tekanan dan membatasinya dalam jumlah tertentu. Ketika pedal rem ditekan, katup akan membuka dan menyalurkan minyak rem pada roda. Ketika pedal rem ditekan lebih keras, katup akan membatasi tekanan pada rem. Secara umum, katup ini memiliki 3 posisi. Posisi pertama, katup terbuka. Tekanan dari master silinder akan diteruskan ke rem. Posisi kedua, katup menutup saluran, mengisolasi rem dalam master silinder serta mempertahankan tekanan pada rem. Ini mencegah tekanan naik lebih tinggi jika pengemudi menekan pedal rem lebih keras. Posisi ketiga, katup melepaskan tekanan yang ditahan pada rem. Pam atau pompa memainkan peran mengembalikan tekanan yang telah dilepaskan dari rem. Karena katup mampu melepaskan tekanan dari rem, harus ada cara untuk mengembalikan tekanan tersebut. Itulah yang dilakukan pompa. Ketika katup mengurangi tekanan dalam saluran, pompa bekerja untuk mendapatkan tekanan itu kembali. Dalam sistem minyak rem hidrolik, minyak rem adalah aplikator utama rem. Ini digunakan untuk mentransfer gaya dari saluran hidrolik ke mekanisme pengereman roda. Karena rem menghasilkan banyak panas, minyak rem memiliki titik didih yang tinggi untuk pengoperasian yang efektif. Ini juga mencegah korosi pada bahan yang bersentuhan. Pengontrol adalah sebuah komputer di dalam kendaraan. Menerima informasi dari sensor kecepatan dan mengontrol katup. Ketika roda kehilangan traksi, sinyal dikirim ke pengontrol. Pengontrol kemudian akan membatasi gaya rem dan mengaktifkan modulator ABS. Ada banyak variasi dan algoritma kontrol yang berbeda untuk setiap jenis ABS. Tetapi di sini kita akan membahas bagaimana sistem yang sederhana bekerja. Pengontrol akan memantau kecepatan kendaraan setiap saat. Saat pengontrol membaca adanya perlambatan roda yang tidak biasa saat pengereman mendadak, tepat sebelum roda terkunci, putaran roda akan mengalami perlambatan yang sangat cepat. Kendaraan membutuhkan 5 detik untuk berhenti dari kecepatan 100 km per jam dalam kondisi ideal, tetapi pengereman berat akan membuat roda terkunci dalam waktu kurang dari 1 detik. Pengontrol tahu bahwa perlambatan secepat itu tidak biasa, sehingga ia akan mengurangi tekanan pada rem dan membuat roda kembali berputar, lalu ia akan meningkatkan tekanan kembali untuk melakukan perlambatan lagi. Dengan kata lain, ABS bekerja dengan memompa atau mengocok rem ke roda motor atau mobil dalam situasi pengereman yang berat.
Sensor pada setiap roda digunakan untuk mendeteksi penguncian, atau saat roda berhenti bergerak dan mulai tergelincir. Ketika penguncian terdeteksi, ABS memompa rem 100 kali per detik. Ini terjadi dengan sangat cepat, sampai roda benar-benar mengalami perlambatan yang signifikan. Hasilnya, roda akan melambat pada kecepatan yang sama dengan kendaraan. Sistem ini akan menjaga roda sangat dekat dengan titik di mana mereka akan terkunci dan memberi daya pengereman maksimal. Jadi pada dasarnya, ABS bekerja dalam 3 tahap, pedal rem ditekan, kemudian sensor roda mendeteksi penguncian, dan ABS memompa atau mengocok rem. Sistem pengereman ABS menggunakan skema yang berbeda tergantung pada jenis rem yang digunakan. Semuanya tergantung dari berapa banyak katup yang dikontrol dan jumlah sensor kecepatan yang digunakan. Ada yang menggunakan 1 buah katup dan 1 buah sensor pada setiap roda. Ada pula yang hanya menggunakan 1 buah katup dan 1 buah sensor untuk 2 roda. Pada mobil, 4 buah katup dan 4 buah sensor adalah skema terbaik. Terdapat sensor kecepatan di setiap roda dan katup terpisah untuk keempat roda. Dengan pengaturan ini, pengontrol dapat memantau setiap roda satu persatu untuk memastikannya mencapai gaya pengereman maksimum. Tujuan utama ABS sebenarnya bukan untuk membantu kendaraan berhenti lebih cepat, tetapi untuk membantu pengemudi mempertahankan kendali kendaraan mereka dalam situasi pengereman yang berat. Dalam kondisi ideal, kendaraan yang dilengkapi dengan ABS umumnya mengalami jarak berhenti yang lebih pendek daripada yang tidak menggunakan ABS. Penurunan jarak berhenti tidak dijamin oleh ABS, ini merupakan kelebihan lain yang dimilikinya. Anda tidak perlu memompa pedal rem di dalam kendaraan yang menggunakan sistem ABS. Memompa rem adalah teknik yang terkadang digunakan dalam kondisi licin untuk memungkinkan kendaraan tetap lurus saat berhenti. Pada mobil dengan ABS, memompa atau mengocok rem hanya akan membuat Anda berhenti lebih lama. Dalam perhentian darurat di sistem ABS, Anda harus menginjak pedal rem dengan kuat dan menahannya saat ABS bekerja. Anda akan merasakan getaran di pedal yang mungkin cukup keras, tetapi ini normal, jadi jangan lepaskan rem. Saat ABS bekerja, rem diinjak dan dilepaskan berkali-kali dalam 1 detik, dan karenanya, sistem memastikan bahwa roda tidak terkunci saat pengereman berat. Kendaraan melambat sambil mempertahankan cengkeramannya, dan traksi yang tersedia juga membantu pengemudi mengarahkan kendaraan untuk menghindari kecelakaan. Sistem ABS menawarkan manfaat yang signifikan dibandingkan sistem pengereman biasa. ABS sangat mengurangi kemungkinan tergelincir saat pengereman berat. Misalnya hanya roda belakang kanan yang melewati genangan air di jalan, ABS mendeteksi perubahan kondisi permukaan jalan dalam sekejap dengan menggunakan sensor kecepatan yang terletak di roda tersebut. Kemudian, pompa ABS bekerja untuk mengembalikan tekanan di roda belakang kanan dan menyeimbangkan keempat roda. ABS mengharuskan Anda menekan keras saat mengerem untuk menghindari rintangan. Tetapi jika Anda tidak memiliki mobil atau sepeda motor yang dilengkapi ABS, yang perlu Anda lakukan sedikit berbeda. Anda harus memperlambat kendaraan Anda sebanyak mungkin sebelum memutar setir. Lepaskan pedal akselerator dan tekan kopling jika Anda menggunakan kendaraan bergigi manual. Dorong rem dengan tekanan sebanyak yang Anda bisa, sampai merasakan roda terkunci, lalu lepaskan rem. Lepaskan rem, lalu tekan kembali. Ini mereplikasikan metode pengereman ABS. Baik, anak-anak sekalian, saya kira cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Insya Allah nanti bisa dikembangkan sendiri, banyak media yang menjelaskan seperti itu. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan untuk masa depan kita semua. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi